Ternyata juga tembakau Sragen ini lebih enak gitu loh. Lebih enak dan lebih bagus daripada tembakau tetangga sekitar Sragen. Dari yang rata-rata tembakau kita itu dibeli harga 20.000 rajangan kering per kilo. Itu di tahun ini kita rata-rata 50.000, Mbak. Sragen, Guyub Rukun, Jateng Gayeng, DBHJHT, oke. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Gimana kabarnya Tribuners hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya Tribuners. Kali ini kami sudah berada di Kabupaten Sragen. Kita bakal membahas tentang DBH CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini mungkin Tribuners nggak banyak yang tahu kalau ternyata Sragen itu juga menghasilkan tembakau loh. Nah, makanya di Tribun Topik kali ini kami berkesempatan untuk menanyakan langsung nih dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen atau yang biasa disingkat DKP 3. Nah, Tribuners, kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya Elsa nggak memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Tribun Topik kali ini. Baik, kita sambut terlebih dahulu Kabid TPH Bun Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen, Bapak Riyadi Nugroho, SPMP. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Elsa, Tribuners semuanya. Langsung hafal loh, Tribuners langsung disapa. Keren. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Elsa. Baik ya, Alhamdulillah. Masih semangat Pak hari ini? Alhamdulillah, masih semangat terus, luar biasa. Pak, ini kita udah jauh-jauh dari Semarang ke Sragen nih. Pengen kepo tentang tembakau yang dihasilkan sama Sragen. Boleh nggak nih Pak? Boleh, boleh banget. Nggak apa-apa ya, kita ngobrol santai gitu loh. Yeah. Apalagi mungkin Tribuners juga nggak banyak yang tahu seperti itu. Jadi mungkin boleh di awal dijelaskan terlebih dahulu Pak, kalau dari dinas Bapak ini yang berkaitan dengan hasil terutama dari wilayah Kabupaten Sragen itu seperti apa Pak? Dan gimana cara mengelolanya seperti itu? Baik, ya. Jadi Mbak Elsa dan Tribuners semua, DBHJHT ini merupakan salah satu bisa dikatakan sumber dana juga dari pemerintah. Jadi dari dana cukai, baik dari dana cukai dari rokok maupun penghasil tembakau. Jadi DBHJHT itu dari dua unsur itu tadi, dari industri hasil tembakonya itu dari pabrik rokok, kemudian dari penghasil tembakonya itu berarti kabupaten atau kota yang memiliki tembakau. Oke. Ya, nah di Kabupaten Sragen ini tahun ini merupakan, dan di seluruh Indonesia pada umumnya ya, tahun ini merupakan tahun yang luar biasa. Jadi dari yang rata-rata Kabupaten Sragen itu kita hanya memiliki luasan 50-70 hektar. Nah, di tahun ini kita berhasil mencapai luasan 150 hektar. Oh, 2 kali lipatnya lebih ya? Bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat. 3 malah. Iya, dari 50 menjadi 150. Mantep ya. Ya. Dan ya ini salah satu keistimewaan dari DBHJHT itu ya, dari PMK 215 tahun 2021, kemudian kalau di kami sendiri, kami dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan diturunkan kembali melalui surat edaran. Surat edaran nomor 447 tahun 2022. Nah, di situ sudah rinci, sudah detail kegiatan apa yang boleh dan bisa dilakukan melalui DBHJHT. Jadi ada patokannya seperti itu ya. Jadi Ya. larangan dan juga anjurannya seperti apa. Betul. Dalam mengelolanya seperti itu. Ya. Oh. Dari PMK itu sudah rinci juga. Jadi kemudian diturunkan lagi melalui surat edaran Dirjenbud. Seperti itu. Ya. Sudah ada aturan mainnya ternyata Tribuners seperti Ya. itu ya. Dan ternyata itu menghasilkan juga ya. Maksudnya dalam arti meningkat sampai 3 kali lipat. Ini juga tentunya dari program-program dari dinas yang bersangkutan seperti itu ya. Dan
berkolaborasi antara dinas yang ada di Kabupaten Sragen seperti itu atau gimana nih? Atau pure itu dari dinas pertanian seperti yang Bapak sebutkan tadi atau seperti apa? Jadi untuk kegiatannya, prosesnya itu kan waktu kita melakukan monitoring ataupun evaluasi ke lapangan, jadi kita turun ke lapangan, ke petani, ke kelompok tani tembakau. Dari situ kita melakukan audiensi, kita kira-kira yang dibutuhkan oleh petani itu apa. Gitu. Jadi yang sudah kita laksanakan selama ini, kegiatan ataupun bantuan yang sudah kita berikan, kira-kira masih kurang. Kalau kurang mesti, kalau kurang mesti nggak pernah cukup kurang, seperti itu ya. Cukup ya, dikasih berapapun mesti kurang. Dan juga kemudian apakah ada yang diperlukan dari yang sudah pernah kita berikan. Tetapi sekali lagi ya, kita mengacu ke rambu-rambu dari surat edaran Dirjenbun dan juga dari PMK. Begitu. Jadi itu kamus besar kita. Kita nggak boleh keluar dari situ. Ya, pedomannya di situ. Kalau di situ nggak ada, ya sudah kita nggak bisa. Gitu. Baik Pak Nah, dari situ nanti petani kemudian mengajukan proposal, ditujukan kepada Bupati Sragen, CQ ke Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen. Baik. Ya. Berarti dari masyarakat pun juga bisa mengajukan seperti itu ya? Dari masyarakat boleh, dari petani juga boleh. Boleh. Tetapi sekali lagi DBHJHT ini adalah hanya dari, oleh, dan untuk petani tembakau. Oh, dikhususkan? Ya, khusus. Jadi DBHJHT ini memang istimewa, Mbak. Jadi mulai dari yang mengelola adalah petani tembakau, ya, untuk budidayanya, kemudian nanti diproses oleh petani tembakau sendiri, dan di Kabupaten Sragen ini kan untuk hasil tembakonya itu berupa rajangan kering. Ya, jadi banyak macam sebenarnya, Mbak. Dari hasil tembakau ini ya, bisa rajangan kering, bisa rajangan halus, kemudian berupa daun asapan. Jadi kalau daun itu, daun tembakau utuh ini kemudian dikeringkan melalui pengasapan. Nah, kalau di kita ini dari daun tembakau segar kita layukan, kemudian baru kita proses perajangannya. Oh, baik. Gitu. Step by stepnya ternyata seperti itu, Tribuners. Yeah. Ternyata menarik juga ya, dari Sragen ada berbagai macam tembakau dan prosesnya pun berbeda-beda seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih, diedarkannya atau diproduksi itu ke daerah mana saja ini untuk hasil dari petani yang didapat? Ya, jadi kalau untuk pemasaran di Kabupaten Sragen selama ini, jadi mulai 2021 ke bawah itu sebenarnya kita ada kemitraan. Nah, jadi karena tembakau ini juga unik gitu ya, Mbak Elsa. Jadi tembakau ini uniknya itu dia kalau kita tanam padi, kita tanam tomat, itu kan sudah ada daun, kemudian sudah kelihatan malai, ada gabah gitu ya. Tetapi kan belum tentu itu nanti panen. Nah itu kalau gagal ya kan? panen gimana nih? Sudah kelihatan buahnya kan belum tentu itu nanti bisa kita panen. Betul. Karena mungkin nanti terserang penyakit, terserang hama gitu lah. Tetapi kalau tembakau ini kan yang diambil daunnya. Betul. Nah, kalau kita tanam tembakau keluar dari bibit kecil keluar daun, ya sudah, insya Allah pasti panen gitu. Karena memang dari segi hama itu tembakau juga sangat kecil, walaupun juga ada. Jadi yang paling sering kalau di kita di Kabupaten Sragen itu hanya ulat yang menyerang, dan itu masih dalam taraf aman, jadi masih bisa kita kendalikan, baik secara alami, manual, ataupun dengan kimia. Baik, seperti itu. Sudah ada antisipasinya ya ternyata ya. Jadi udah belajar dari pengalaman, terus
temuan di lapangan seperti apa, seperti Ya. itu. Jadi diatasi. Apa ini berlaku untuk petani tembakau saja atau mungkin dari sektor lain mungkin ada cerita khusus juga? Kalau ini kan penanganan untuk permasalahan di area tembakau. Kalau untuk pertanian yang lain seperti mungkin ada kebun yang lain di sini di Sragen mungkin yang dihasilkan. Ya, di saya itu di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Cukup Nah, banyak ya. Cukup banyak. Jadi itu memang hampir ya semua pertanian dalam komoditas ya, komoditas pertanian memang di situ semua. Jadi di bidang saya semua. Tanaman pangan itu misalkan komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah. Nah, ini yang potensi utama di Kabupaten Sragen. Ya. Oke. Dari tanaman pangan, subsektor tanaman pangan. Kemudian subsektor hortikultura kita itu kita ada cabai merah besar itu Mbak. Kemudian bawang merah dan yang ini lagi tren ya, itu di Kabupaten Sragen itu kita punya greenhouse tetapi untuk buah. Oh, baik. Nah, jadi kita tanam buah di dalam greenhouse dan di dalam dalam greenhouse tersebut bisa diterapkan teknologi. Jadi katakanlah di kita itu ada greenhouse melon dan juga greenhouse anggur yang sekarang lagi ngetren ini, lagi banyak ini. Dan yang mengelola ini luar biasanya juga ini adalah petani-petani muda. Jadi di kita di pertanian itu ada istilahnya petani milenial. Ya, jadi yang usianya 40, Mbak. Oh, baik. Kalau yang di atas usia 60 itu petani kolonial itu ya. Udah ada istilahnya ya ternyata Ada. ya. Oke. Oke, gitu. kolonial dan milenial. Oke, Ya, boleh. Nah, Mbak Elsa dan saya ini nggak tahu ini masuk yang di mana ini. Antara milenial dan kolonial ini belum ada ini istilahnya. Oh, antara kita yang di tengah-tengah ya, Iya. Pak soalnya ya. Muda banget enggak, tua banget juga Iya, enggak dan- gitu ya. Oke. Nah, dari situ dan ternyata setelah kita survei khususnya untuk petani-petani muda ini, ternyata banyak petani ataupun petani muda ini yang justru bukan berlatar belakang dari dunia pertanian. Oh, terus latar belakangnya apa nih, jadi Pak? ada yang hanya dari SMA, STM, kemudian juga misalkan dia juga sarjana, itu ternyata juga bukan sarjana pertanian justru gitu. Jadi Unik ya. uniknya itu ternyata jadi bertani itu tidak harus sekolah di pertanian, harus sarjana pertanian, harus dari SMK pertanian, enggak, tetapi tumbuh dari minat dulu. Gitu. Kalau orang sudah suka, ya insya Allah yang dijalaninya juga berhasil Ya, gitu. dan seneng gitu ya Kan senang, menjalaninya. betul ya. Dan satu lagi di kita adalah di subsektor perkebunan. Nah, kalau di Kabupaten Sragen potensi utama kita itu adalah di komoditas tebu. Nah, kita punya potensi kurang lebih 8.000 hektar tebu kita. Jadi lumayan ya. kalau padi ya, padi dan tebu ini di Jawa Tengah kita hampir sama. Jadi nomor 2, nomor 3 se-Jawa Tengah untuk luasan dan produksinya. Nah, tetapi kalau padi secara nasional itu kita penyumbang pangan nasional juga di nomor 9 kita. Top 10 Top ya. ya di tingkat nasional. Dan ini juga sebenarnya menjadi pemicu ataupun mungkin ke depan itu pemerintah juga perlu memberikan semacam reward khusus, Mbak. Seperti? Nah, jadi kalau khususnya di Kabupaten Sragen ini kan dari Ibu Bupati kita sudah Kabupaten Sragen adalah kabupaten agraris gitu ya. Kita tidak ingin merubah Kabupaten Sragen menjadi kabupaten industri gitu. Karena secara ekonomi sebenarnya kan lebih menguntungkan dan
dari perkembangan wilayah itu kan sebenarnya lebih cepat kalau kabupaten tersebut merupakan kabupaten industri. Ya. Betul. Nah, dengan apa namanya Kabupaten Sragen ini tetap sebagai kabupaten agraris. Nah, ini seharusnya dari pusat ataupun dari provinsi ini juga bisa memberikan reward lebih gitu. Karena mempertahankan kabupaten agraris ini kan nggak gampang loh. Nggak gampang, iya. Betul. Apalagi kita menjadi sebagai kabupaten penyangga pangan nasional gitu, dan juga provinsi tentunya. Jadi harapan kami dari hal ini itu juga ada perhatian lebih lah kalau bagi kabupaten-kabupaten utamanya yang itu tadi penyangga nasional itu tadi harusnya ada insentif lebih ke sana berupa apakah secara fiskal atau bagaimana, yang pasti seharusnya itu ada perhatian lebih gitu. Apalagi kan ini juga dengan menjadi kabupaten agraris juga mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sragen seperti itu ya. Jadi kontribusinya untuk masyarakat setempat pun juga luar biasa seperti itu, nggak cuma nasional ya kalau untuk Kabupaten Sragen, untuk kabupaten agraris seperti itu. Kalau dari Pak Riyadi, untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sragen sendiri dari sektor pertanian, mungkin ada program tertentu atau mungkin tadi seperti petani kolonial dan petani milenial itu, apakah ada program khususnya? Ya, kembali lagi ke DBHJT ya Mbak ya. Jadi di sektor perkebunan tadi, tembakau ini juga merupakan komoditas perkebunan, termasuk di tanaman semusim. Jadi tembakau ini hanya ditanam sekali dalam 1 tahun, satu musim. Nah, makanya dikatakan tanaman semusim. Jadi begitu kita tanam, tahun itu juga tembakonya kalau sudah selesai panen ya sudah habis gitu. Jadi jangan mencari tembakau, loh Pak katanya tembakau Sragen luas gitu. Mana buktinya? Ini kita harus tahu dulu musim tanamnya kapan gitu. Jadi kalau tembakau ini kalau di kita di awal tanam itu biasanya kita bulan April. Jadi di akhir-akhir musim penghujan. Nah, dengan harapan nanti di saat kita mulai tanam di musim akhir penghujan tadi, petani ini sudah sedikit terbantu dari biaya pengairannya, karena sudah masih ada hujan. Gitu, nah, karena tembakau ini juga salah satu istimewa tembakau juga, dia butuh air tapi tidak banyak, gitu. Makanya tembakau di kita itu paling banyak itu di utara Bengawan. Jadi di Kabupaten Sragen ini kan ada utara dan selatan. Kalau di selatan Bengawan itu kan sudah irigasinya sudah irigasi teknis. Jadi ada dari waduk itu ada. Kemudian kalau yang di utara ini lebih ke tanah-tanah marginal yang pengairannya memang kurang. Gitu. Nah, tembakau ini sebenarnya cocok dimanapun, di lahan yang marginal ataupun yang lahan yang subur gitu ya, yang di utara ini yang lebih subur itu sebenarnya cocok. Ya. Di kita baru fokus di sementara ini memang lebih banyak di utara. Baik. Karena memang tembakau ini ditanam di akhir musim penghujan, jadi lebih tepatnya tembakau ini di musim kemarau. Jadi bisa untuk pengganti dari tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman kacang hijau, kacang tanah seperti itu. Karena sekali lagi butuh air tapi tidak banyak. Dan tembakau ini kalau sudah pernah pegang tembakau belum, Mbak? Wah, kebetulan belum ya. Belum. Nah, ini yang harus sayang, harus ke lapangan, Mbak. Nah, itu. Ke Gimana? lapangan, Kapan mau diajaknya? Ya. Berarti tahun depan, Mbak. Tahun depan? Tahun depan, ya. Kira-kira bulan-bulan apa nih? Bulan-bulan kita panen raya itu bulan Juni, ya Juli, Agustus lah. Juli, Agustus itu kita panen raya paling
banyak itu untuk panennya. Boleh nih main lagi ke Sragen gitu Iya, ya. harus Oke. ditunggu ya Mbak ya. Siap. Jadi tembakau itu kalau kita pegang itu dia lengket Mbak. Oh, malah Iya, lengket ya? Kirain lengket. kering gitu. Enggak, ya? enggak. Kering itu nanti kalau sudah jadi. Ini semi jadi ya, sebelum jadi. Jadi tembakau segar itu kan lengket. Jadi kalau nanti Mbak Elsa ke lapangan pegang daunnya, pegang batangnya itu lengket. Gitu. Dan di batang tembakau ini ada semacam rambutnya kecil-kecil. Gitu. Nah, rambut-rambut kecil inilah yang menjadikan kenapa tembakau ini bisa bertahan di lingkungan yang sangat ekstrim. Gitu. Jadi walaupun tanah kering, jadi kalau di utara itu kan kering Mbak tanahnya. Kalau bahasa kita itu sampai nelo Mbak ya. Nelo saking keringnya itu ya. Nelo gitu. Kalau menungso ya nelongso gitu. Aduh, dipanjangin ya nelongso jadi ya. Nah, sampai kering itu ya kalau di sawah jadi pecah gitu Mbak. Nah, pecah-pecah gitu tanahnya. Itu dia masih bisa bertahan karena dengan adanya rambut-rambut ini tadi dia kalau pagi rambut-rambut ini menangkap uap air di udara. Oh, lembabnya Iya, jadi terserap kelembapan seperti itu kan ya? terserap dari situ. Nah, oleh karena itu dia butuh air tetapi sedikit gitu. Kurang lebih ya 1,5 bulan lah untuk kebutuhan airnya itu. Nah, setelah itu misalkan katakanlah justru di mendekati panen itu tembakau ya nggak butuh air. Karena kalau waktu panen nanti tembakau kena air ya wassalam Mbak. Aduh, Ya. nah itu Jadi gagal nggak harus panen kena atau gimana? hujan, makanya ditanamnya di musim kemarau. Kemarau, Ya. oh. Jadi kira-kira dari April kurang lebih 4-5 bulan lah untuk prosesnya sampai menjadi tembakau rajang kering. Baik. Ya. Oh. Kalau untuk dari Dinas Pak Riyadi sendiri, ini udah disampaikan ke para petani atau para petani sudah memahami dengan sendirinya atau seperti apa nih Pak? Untuk ini kan tadi teknis tentang tembakaunya ya seperti itu, tapi ada edukasi atau mungkin ada program tertentu yang disampaikan oleh pihak dinas Bapak kepada masyarakat mungkin, apalagi ini kan Sragen juga banyak banget menghasilkan tembakau seperti itu ya. Ya. Kalau secara luasan Sragenian sebenarnya ya bisa dikatakan belum banyak lah Mbak ya. Jadi kalau di Jawa Tengah, sentra utama Jawa Tengah itu kan di Temanggung. Luasannya udah hampir 18 ribuan hektar. Nah, kemudian di Magelang, di Boyolali itu yang sudah ribuan. Nah, di Sragen sebenarnya kita juga pernah mencapai ribuan. Jadi di tahun 70-80-an itu yaitu tadi petani-petani kolonial ini tadi yang menanam dulu. Nah, akhirnya turun ke petani milenialnya. Nah, ini sebenarnya turun temurun sebenarnya Mbak. Jadi petani-petani militan kita, tembakau ini butuh Penerus pejuang, ya, iya, penerusnya ya. Ya selain penerus juga butuh perjuangan yang lebih besar daripada komoditas yang lain, Mbak. Jadi di awal-awal tanam itu tembakau ini ya bisa dikatakan bayi kecil gitu. Dia butuh perawatan ekstra dibandingkan dengan komoditas yang lain gitu. Jadi butuh usaha yang lebih, effort yang lebih ke sana. Perhatiannya lebih ya. Iya, nah, kalau program itu dari DBAJHT sekali lagi kita mengacunya kita mengacu dari PMK dan juga dari surat edaran Dirjenbun itu tadi. Jadi kita nggak mungkin keluar dari sana karena untuk proses pengajuan program tersebut kita melalui beberapa tahap, Mbak. Jadi di kabupaten itu kita sebelum jadi ada namanya pengajuan RKP dan RKA itu. Nah di situ dari kabupaten sudah kita bahas dulu dengan teman-teman di sekretariat DBAJHT, dari Bapeda, dari perekonomian, kemudian dari BPKPD gitu. Dan ini kemudian kita ajukan ke sekretariat DBAJHT provinsi dan melalui
Biro Isda Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekali lagi itu nanti harus mengacu ke dua item itu tadi. Kalau khusus yang pertanian ya. Kalau di OPD lain pengelola DBH-JHT itu hanya dari PMK 215 dan juga biasanya masing-masing kementerian ini punya ini apa ya semacam surat edaran atau pedoman yang harus dipatuhi dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Oh baik, seperti itu ya. Jadi tetap mengacu pada pedoman yang sudah ada seperti itu. Tapi kalau dari DKP 3 sendiri pernah nggak Pak mengalami kendala atau mungkin ada temuan di lapangan yang menyulitkan dalam pengelolaan DBH CHT tadi? Ya. Kendala kita itu tetap utamanya itu di perluasan areal. Ya, jadi memang tugas kami dari DKP 3 Sragen itu kan meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat khususnya melalui pertanian tentunya. Nah, melalui tembakau ini yaitu tadi setelah tahun-tahun 70, 80 itu kita pernah mengalami kejayaan ya mencapai ribuan hektar. Kalau dulu masih berupa tembakau Vike Virginia kecil itu. Nah, Vike. Ya, okay. Vike. Istilahnya ya. Ya. Okay. Nah, kemudian di tahun petani pada saat itu mencapai ribuan. Masalah pada saat itu petani ini punya tembakau banyak, panennya banyak, tetapi ternyata tidak ada yang membeli. Oh, oke. Nah, tidak ada yang membeli, akhirnya kan ya sudah tembakau mau diapakan kalau tidak ada yang membeli gitu. Malah dianggurin ya tembakaunya. Nah, ini juga salah satu resiko di tembakau juga seperti ini. Karena kalau komoditas lain, padi, terus misalkan horti buah gitu misalkan. Kita tanam padi, nggak ada yang beli kan masih bisa kita konsumsi. Nah, betul. kalau tembakau, nggak semua orang mengkonsumsi mau soalnya. berapa ratus tahun menghabiskan tembakonya, Mbak? Nanti nggak habis-habis. Iya, karena tembakau ini kan kalau tahun ini kita produktivitasnya ini juga salah satu strategi kita, Mbak. Jadi untuk meningkatkan ataupun istilahnya supaya petani ataupun masyarakat ini lebih tertarik ke tembakau itu salah satunya juga kita ganti varietas. Yang sebelumnya itu kita menggunakan varietas Prancak 95. Dan ini lokal dari Madura. Kemudian kita rubah yang produktivitasnya 1 sampai 1,5 ton. Ya. Nah, tapi di kita itu rata-rata hanya mencapai paling tinggi 1 ton. Nah, ini dari ini kemudian ternyata juga kurang menarik bagi masyarakat. Nah, akhirnya mulai tahun kemarin di 22 dan 23 ini kita sudah ganti varietas menjadi varietas serumpung. Serumpung istilahnya. Serumpung ya. Dengan potensinya itu 2 sampai 2,5 ton kering rajang. Oh, baik. Ya, Jauh jadi lebih kan banyak hampir ya. 2 kali lipat peningkatannya. Betul. Karena memang yang dijual ini kan bobotnya, Mbak. Walaupun nanti di situ juga ada grade. Jadi ada tingkatan-tingkatan kualitas di situ. Nah, dari situ produksinya juga di tahun ini juga kenapa kita juga bisa mencapai 150 itu juga salah satunya melalui program-program yang sudah kita terapkan ke petani ataupun yang sudah kita laksanakan. Jadi ini juga salah satu hasil dari bimbingan teknis ataupun pelatihan yang kita laksanakan. Ataupun studi tiru gitu ya, Mbak ya. Studi tiru itu istilahnya kita ke kabupaten ataupun ke daerah lain yang memiliki
keunggulan di tembakau. Oh, oke. Gitu. Nah, Semacam studi banding ya? ya Oke. bisa dikatakan seperti itulah. Nah, dari hasil itu tadi, dari hasil studi tiru, studi banding, benchmarking gitu ya, itu di tahun 2022 kemarin kita ke PT Merabu, nah, di Magelang. Nah, dari usaha yang kita laksanakan ini dan berhasil. Jadi di tahun ini, jadi flashback lagi ya, sebenarnya di 2021 kemarin itu sebelumnya petani kan sudah ada kemitraan. Jadi di 21 ke belakang itu kita ada kemitraan dengan PT IDS, Indonesia Dwi 9 itu dari Klaten, kemudian ada PT Sadana Arif Nusa. Nah, ini biasanya yang pemasok tembakau ke HM Sampurna. Nah, tetapi kendalanya Mbak, kendalanya di 2021 ini ternyata dua-duanya ini secara sepihak menghentikan kemitraan dengan petani kita. Oh, seperti itu. Nah, oleh karena itu petani kita sudah sedikit, luasannya sedikit, kemudian apa namanya, tidak ada pemasarannya. Jadi kan petani masih bingung ini. Petani masih bingung karena sekali lagi tembakau Sragen belum dikenal. Betul. Nah, akhirnya kan sebenarnya pasar tembakau ini kan luas, jadi kebutuhan pasti selalu ada kebutuhan, masih ada demand. Lebih tinggi, tetap lebih tinggi kebutuhan nasional ataupun dunia untuk tembakau ini sebenarnya lebih jauh tinggi daripada produksi yang kita hasilkan. Nah, 21 kita ditinggalkan dua kemitraan ini, kemudian kita coba di 22 kita benchmarking ke PT Merabu. Di 2023 bukan hanya satu ternyata Mbak yang perusahaan kemitraan yang masuk ke Sragen, tetapi langsung 3. Oh, langsung 3. Iya, langsung 3 kemitraan. Jadi ada PT Sadana, jadi PT Sadana Arif Nusa ini masuk lagi ke Sragen. Balik lagi ya? Balik lagi. CLBK ya. Nih. CLBK. Apa namanya? Teklek templung kalen ini Mbak. Ya. Daripada gulai yang lain, mesti balen lagi ke Sragen ini. Mending balik lagi ke rumah ya, pulang gitu. Nah, kita dipercaya lagi dari PT Sadana Arif Nusa, kemudian dari PT Merabu juga akhirnya mau juga kan. Jadi kalau Sadana kan memang sudah lama. Nah, tetapi ada 2 yang baru. Jadi dari PT Merabu dan juga PT AOI, Allian One Indonesia. Nah, jadi ada 3 kemitraan yang tahun ini masuk ke Kabupaten Sragen. Wih, keren, salut ya. loh. Tadi ditinggalin, tiba-tiba langsung dapet 3. Iya. Dan apa namanya, selain 3 ini, kita juga memanfaatkan itu tadi, karena program-program kegiatan dari DBHJT ini sangat banyak ya. Salah satunya ya pelatihan, kemudian bimbingan teknis, kemudian sosialisasi dan sebagainya, dan ini juga melibatkan petani tembakau dan juga kita kirim ke luar daerah yang memiliki potensi tembakau besar. Nah, pada saat petani-petani kita ini belajar di luar, gitu ya Mbak ya, itu kita minta bawa oleh-oleh untuk mereka. Nah, tembakau yang kita hasilkan itu kita bawa ke mereka. Gitu. Nah, sebagai contoh di Temanggung, jadi Temanggung ini kan memang apa namanya, potensi utama di Jawa Tengah ya untuk tembakau. Jadi di sana juga petaninya ya sudah sangat-sangat ya expert gitu Pak di tembakau. Nah, profesional di bidangnya. Merasakan tembakau kita gitu kan, tembakau rajangan kita, dan dari mereka menyatakan, wah ternyata juga tembakau Sragen ini lebih enak gitu loh, lebih enak dan lebih bagus daripada tembakau tetangga sekitar Sragen gitu. Nah, dari sini akhirnya apa ya, semacam tengkulak gitu ya Mbak ya, yang memang dia mencari bahan baku tembakau ke daerah lain ini mulai mendengar Sragen, mulai melirik Sragen dan
mereka akhirnya datang ke Sragen, membeli tembakau Sragen. Jadi selain dari 3 kemitraan ini, di pasar bebas ini Sragen juga sudah mulai dikenal. Jadi di tahun ini juga luar biasa harga tembakonya ini dari yang rata-rata tembakau kita itu dibeli harga 20.000 rajangan kering per kilo. Itu di tahun ini kita rata-rata 50.000, Mbak. Nah, ini juga luar biasa ini, makanya petani tembakau panen raya ya, ini. Bukan panen raya lagi. Iya. Ketemu senyum-senyum terus, Mbak. Kalau duduk gini nggak bisa rata gini, Mbak, duduknya, Mbak. Gimana dong? Yang cowok yang bapak-bapak itu kalau duduk gitu, yang petani tembakau, Mbak. Kalau kita kan biasa datar gitu ya. Nah, petani tembakau di tahun ini kalau duduk itu gini, Mbak, miring gini. Iya, karena dompetnya penuh ini, Mbak. Waduh, dompetnya penuh, full senyum lagi. Oke. Dompetnya penuh sampai kalau duduk miring-miring kayak gitu. Nah, ini juga indikator keberhasilan kita juga, Pak. Salah satu indikator keberhasilan kita juga. Jadi selain dari luasan kita, kemudian dari luasan yang bertambah, kemudian juga produksinya itu. Nah, produksinya itu juga selain dari program-program dan bantuan dari Ibu Bupati yang diberikan kepada petani tembakau melalui DHJHT ini berupa pupuk gitu ya, pupuk, kemudian ini masuk di sarana produksinya, kemudian juga ada bantuan sarana prasarananya, itu alat-alat untuk olah tanah, jadi ada kultivator, ada untuk pasca panennya itu kita juga bantu berupa alas jemur, jadi alas jemur atau widik gitu ya. Kemudian juga roda 3. Nah, roda 3 ini kita bantu juga, jadi untuk dimanfaatkan petani untuk membawa tembakau dari lahan ke rumah ataupun ke tempat nanti rencana petani akan proses rajangnya di mana. Next step-nya kemana seperti itu ya, baik. Itu juga selain itu juga ada pelatihan, sosialisasi, ya kita biar berkelanjutan seperti itu ya, Pak. Dan ya tetap intinya bagaimana petani ini bisa berbudidaya tembakau yang baik gitu ya, GAP, Good Agriculture Practices gitu, Mbak. Dan juga ini berkelanjutannya karena tembakau ini sebenarnya dari semua tanamannya itu bisa dimanfaatkan. Selain sebagai bahan baku utama rokok gitu ya, tembakau ini bisa dibuat yang lain, Mbak, sebenarnya. Apa nih dibuat yang lain? Jadi kalau kita ada hama, itu dari daun tembakau atau dari tembakau keringnya, nah ini bisa kita manfaatkan untuk pestisida alami. Itu ya disemprotkan ke ulat, ke hama yang lain itu bisa sebenarnya. Itu kemudian jadi kalau tembakau sudah selesai panen, ini kan masih ada batang, tinggal batangnya aja, Mbak. Kemudian di atas itu paling ada daunnya. Nah, jadi tembakau ini karena yang diambil daun itu nggak boleh sampai keluar bunga, gitu. Jadi oleh karena itu tadi kalau tanam tembakau ya insya Allah pasti panen, gitu. Pasti jadi. Ya. Nah, itu nanti tinggal batangnya, batang kemudian sisa-sisa daun itu juga bisa kita manfaatkan untuk briket. Briket? Iya. Kreatif ya? Iya, makanya sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan, tetapi sekali lagi karena di Kabupaten Sragen ini produksinya kemudian luasannya kita kan belum banyak, Mbak. Nah, kita masih fokus di produksi rajangan keringnya. Jadi begitu rajangan kering selesai ya sudah habis gitu. Nah, tetapi ke depan bisa kita diversifikasi. Jadi tembakau bukan hanya untuk rokok, yaitu tadi untuk
briket, kemudian untuk pestisida dan sebagainya itu bisa. Baik, seperti itu. Ternyata banyak fungsinya ya dari Banyak, tembakau iya, ini. betul. Nah, mana tembakau juga lagi naik daun ya gara-gara gadis kretek mungkin. Nah, mungkin udah nonton filmnya, mungkin jangan-jangan itu tembakaunya dari Sragen, jangan-jangan ya, nggak ada yang tahu ya. Baik, ini menarik banget. Ternyata banyak sekali manfaat dari tembakau. Tadi Pak Riyadi sudah menyampaikan. Baik Pak Riyadi, tadi udah dijelaskan beberapa nih tentang pertanian dan juga ini ada perkebunannya ya seperti itu. Kalau dari DKP 3 mungkin kedepannya ada perluasan atau mungkin ada pengembangan dari sektor tertentu mungkin boleh dijelaskan? Iya, jadi Mbak Elsa di tahun ini khusus untuk tembakau ya itu kita ada perluasan existing itu di luar yang sudah biasa kita tanam itu. Luar biasanya ini kita tanam di tengah waduk Kedung Ombo. Di tengah waduk ya? Iya, di tengah waduk Kedung Ombo. Jadi di situ karena tembakau ini kan di musim kemarau. Nah, di musim kemarau waduk Kedung Ombo ini kalau musim kemarau kan airnya kan surut nih. Nah, airnya surut, di situ muncul pulau-pulau baru. Nah, ada tanah-tanah baru yang kalau tidak ditanami kan juga sayang. Nah, itu kita push ke sana juga. Oh, dimanfaatkan ya? Dimanfaatkan ke sana untuk tanam tembakau. Nah, di tahun ini kita coba kurang lebih 3 hektar di sana. Jadi di tengah waduk itu di Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang gitu, kita ada Tobacco Island Mbak di sana. Pulau tembakau. Ya, Pulau Tembakau. Karena memang di sana kebanyakan yang ditanam tembakau. Nah, dan ini juga strategi kita juga untuk bagaimana caranya luas tanam kita juga semakin bertambah. Ya, ini salah satunya kita menyasar ke areal-areal ataupun ke petani ataupun ke masyarakat yang baru. Ekspansi wilayah, ekspansi sumber daya ya seperti itu. Tobacco Island itu. Tobacco Island. Iya. Terus dengar-dengar nih Pak Riyadi katanya ada slogan tertentu nih, boleh disampaikan nggak ke Tribuners? Oh ya, jadi kalau kita ke lapangan Mbak dan mulai tahun-tahun 2021 ya itu ini juga pernah ya viral di lingkungan kita sendiri ya dalam arti di grup DBHCHT sampai ke pusat juga itu kita punya slogan setiap kali kita pengambilan video di akhir video itu kita selalu bilang ke petani begini. Jadi Sragen Guyub Rukun Jateng Gayeng DBHCHT oke. Keren. Ya, ini sudah sampai ke pusat juga dan ya ini dari Kabupaten Sragen, dari Bu Bupati juga tagline-nya juga memang Sragen Guyub Rukun gitu ya Mbak ya. Dari DBHCHT ini kita harapkan dan ya ini juga sebagai perekat petani juga gitu. Kemudian karena dari Jawa Tengah kita punya Jateng Gayeng gitu. Seru ya, biar tambah semangat gitu loh buat panennya, buat nanemnya. Jadi makin gayeng, makin guyup seperti itu ya. Baik, terima kasih banget Pak Riyadi udah kita boleh tanya-tanya nih seputar apa aja yang ada di Kabupaten Sragen, terutama untuk ini pertaniannya dan tembakaunya seperti itu. Pasti Tribuners juga jadi lebih tahu kalau ternyata Sragen itu punya tembakau yang oke loh. Ya, terima kasih banyak Pak Riyadi atas waktunya. Sama-sama. Semoga Pak Riyadi sehat selalu, sukses selalu dan juga semua programnya berjalan lancar di Kabupaten Sragen. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.